Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, tugas sejarah mengenai arsitektur dan interior gotik, lebih tepatnya spesifiknya itu mengenai Katedral Cologne di Jerman. Boleh slide selanjutnya? Sebelum kami memulai untuk mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari grup kelompok 3 ini. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Alia, ada Hanan Zakia, ada Kania Resti, ada Dini Nurbayanti, dan Alia Zahara. Boleh selanjutnya? Baik, yang untuk ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang arsitektur gotik. Arsitektur gotik adalah gaya arsitektur Eropa pada abad pertengahan tinggi dan akhir, yang berkembang sekitar abad ke-12 di Prancis dan dominan hingga abad ke-16. Secara esensial, gotik adalah revolusi dari arsitektur Romanesque dalam teknik konstruksi yang memungkinkan bangunan didirikan sangat tinggi dan memiliki dinding yang tipis dengan banyak bukaan. Fokus utamanya adalah menciptakan yang pertama, ketinggian dramatis, yaitu melambangkan aspirasi spiritual menuju surga. Dan yang kedua ada cahaya maksimal, yaitu menggantikan interior gelap Romanesque dengan interior terang melalui jendela kaca patri yang luas. Selanjutnya, sisi struktural utama dari arsitektur gotik. Yang pertama, lengkungannya runcing, menyalurkan beban secara lebih efisien ke bawah, memungkinkan struktur yang lebih tinggi dan lebih ramping dibandingkan lengkungan dari bulat Romanesque. Kubah bertulang, kerangka atap dari batu yang membagi dan menyalur beban atap ke pilar-pilar, membuat atap lebih ringan dan fleksibel. Dan yang ketiga, atau yang terakhir adalah penopang terbang. Penopang eksterior yang menerbangkan beban atap menjauh dari dinding, memungkinkan dinding menjadi tipis dan diisi oleh jendela besar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya juga. Di sini ada revolusi gaya Romanesque versus Gotik. Yang pertama, era Romanesque sebelumnya, arsitektur Romanesque ditandai dengan dinding yang tebal dan berat, lengkungan setengah lingkaran, dan pilar-pilar besar. Interiornya cenderung gelap dan terkesan kokoh, solid, dan horizontal. Yang kedua, inovasi Gotik atau baru. Arsitektur Gotik memecahkan masalah ini dengan struktur langka yang inovatif. Ini memungkinkan dinding menjadi tipis, interior bermandikan cahaya, dan bangunan menjulang tinggi secara vertikal, menciptakan kesan megah. Selanjutnya, dekorasi ikonik arsitektur gotik. Gargoyle dan ornamen. Eksterior katedral gotik dihiasi dengan ukiran yang sangat rumit dan detail. Seringkali menceritakan kisah-kisah Alkitab. Patung-patung fantastis yang dikenal sebagai gargoyle memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai saluran air fungsional untuk mengalirkan hujan jauh dari dinding dan sebagai elemen dekoratif mistis untuk menjauhkan roh jahat. Baik, selanjutnya akan Baik, dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan materi. Di sini ada arsitektur gotik ditandai oleh bangunan tinggi menjulang dengan penekanan pada bentuk vertikal. Ciri utamanya adalah penggunaan lengkungan runcing yang menggantikan lingkungan Romanesque. Struktur atapnya menggunakan kubah bertulang yang elegan untuk menopang ketinggian dan meringankan dinding. Digunakan sistem penopang terbang. Hal ini memungkinkan adanya jendela kaca patri yang luas dan besar, seringkali berbentuk cross window untuk memasukkan banyak cahaya. Eksteriornya juga dihiasi dengan detail ukiran rumit dan sering menampilkan patung-patung fungsional seperti gargoyle. Keseluruhan desain menonjolkan kesan megah dan juga dramatis. Next. Nah, di sini ada Katedral Cologne. Di sini berada di kota Cologne, negara bagian North Rhine-Westphalia, Jerman. Lokasi spesifiknya ada di Domkloster 450667 Cologne, Jerman. Secara geografi, menempel dekat dengan stasiun kereta utama Cologne dan sangat terlihat dari berbagai arah kota karena menara kembar atau Twin Spires yang tinggi. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kania.
Jadi, short story dari Katedral Cologne yaitu pembangunan Dome dimulai pada tahun 1248. Namun, kerja pembangunan sempat berhenti sekitar tahun 1560. Kemudian dilanjutkan kembali dan akhirnya selesai sesuai rencana asli pada tahun 1880. Katedral ini dirancang untuk menampung relikwi atau tiga raja, Three Kings atau Magi yang berada di Cologne, sehingga menjadi tempat ziarah penting. Karena ukurannya, tinggi menaranya, dan sejarahnya, Kölner Dome menjadi salah satu contoh paling sempurna arsitektur gotik di Eropa. Selanjutnya ada asal-muasal nama Katedral Cologne. Nama resmi dalam bahasa Jerman, Hohe Domkirche zu Köln, artinya High Cathedral Church of Cologne. Nama populer Kölner Dome atau dalam bahasa Inggris sering disebut Cologne Cathedral. Namun tidak banyak catatan bahwa katedral ini secara resmi pernah punya nama yang sangat berbeda-beda. Misalnya berganti nama secara besar-besaran. Yang penting adalah bahwa struktur katedral sebelumnya di situs tersebut digantikan oleh bangunan sekarang. Namun nama dalam fungsinya sebagai katedral di Cologne itu tetap. Next. Selanjutnya ada lokasi Katedral Cologne. Alamat lengkapnya itu Dom Kloster 4506667 Cologne, Jermani. Katedral ini terletak tepat di pusat kota Cologne dekat stasiun utama dan berada di kawasan yang historis. Karena lokasinya sangat sentral, akses oleh publik sangat mudah. Semua jalan utama dari stasiun kereta dan pusat kota menuju ke arah katedral itu terlihat. Selanjutnya, baik, mungkin cukup sekian presentasi kelompok dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan kata yang mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.